Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal mata kuliah pelajaran animasi 3D artist atau animasi tiga dimensi. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita baiknya mengenal dulu tentang rencana pembelajaran satu semester ini. Oke. Sebelumnya, apa sih animasi 3D itu ya? Oke, untuk animasi sendiri artinya gambar hasil karya tangan manusia, bukan gambar hasil rekaman. Gambar tersebut bergerak beraturan, seolah-olah menjadi hidup. Objek gambar bisa berupa bentuk, benda, tulisan, special effect, dan warna. Kemudian untuk tiga dimensi, merupakan sebuah model yang memiliki bentuk volume dan ruang, sehingga objek memiliki koordinat X, Y, Z. Berbeda dengan animasi dua dimensi yang hanya dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri atau sumbu X dan atas bawah atau sumbu Y. Sementara 3D dapat digerakkan ke tiga arah yakni kanan kiri, sumbu X, atas bawah, sumbu Y, dan depan belakang. Jadi 3D sendiri merupakan objek visual tiga dimensi yang memiliki tiga sudut, atau kalau kita sebut di aplikasinya dengan kita memilih pivot. Pivot sendiri berisi X, Y, Z ini. Kemudian jenis permodelan 3D. Di permodelan 3D ada dua jenis. Yang pertama itu organik, di mana bentuk subjek berasal dari alam, seperti pohon, hewan, bebatuan, awan, dan sebagainya. Jadi kalau ada model tiga dimensi yang berbentuk yang sudah ada di alam, itu termasuknya jenisnya adalah organik. Kemudian yang kedua adalah hard surface, merupakan bentuk subjek yang dibuat oleh tangan manusia. Bentuk-bentuk 3D yang seperti rumah, gedung, kendaraan, robot, dan sebagainya. Nah, itu jika modelnya merupakan visualisasi dari bentuk buatan manusia, berarti masuknya ke hard surface. Lanjut ke proses pembuatan objek 3D. Sebelumnya kita mengenal jenis-jenis bentuknya, jenisnya apa. Kemudian proses pembuatannya bagaimana. Yang pertama, kita masuk ke proses modeling, di mana di modeling ini kita membuat bentuk tiga dimensinya sesuai dengan konsep yang dibuat. Contohnya kita mau membuat 3D hard surface. Kita sudah membuat sebuah konsepnya, semisal contohnya konsep mobil atau mungkin meja kursi. Nah, di tahap ini, di modeling ini kita membuat 3D-nya. Dari awalnya itu sebuah konsep gambar, kita buat dia menjadi objek 3D menggunakan objek primitif yang ada di aplikasi. Tahap kedua, texturing, yaitu proses pemberian warna atau material kepada objek 3D yang sudah kita buat. Simpelnya, texturing ini seperti kita memberikan cat ya. Jadi kalau mungkin yang tahap satu modeling itu kita membuat objeknya. Kalau kursi berarti kita kan potong kayunya, kemudian kita bentuk kayunya kita paku. Nah, untuk tahap kedua berarti kita ke texturingnya. Seperti itu. Tahap ketiga, rigging, yaitu proses pembuatan tulang agar objek memiliki kepadatan pada bagian tertentu. Nah, untuk rigging sendiri biasanya dipakai untuk jenis 3D organik, di mana dia memiliki struktur tulang ya, seperti manusia, hewan, makhluk hidup, mungkin alien gitu ya, dan sebagainya. Tapi kadang juga bisa dipakai untuk objek hard surface, seperti kita membuat sebuah tangan robot gitu ya. Tangan robot kan berarti termasuknya hard surface ya, buatan manusia. Nah, dengan menggunakan rigging ini, kita akan dibantu juga ketika proses menganimasikannya. Jadi rigging ini digunakan untuk proses
animasi, mempermudah animasi. Tahap keempat adalah lighting, proses pemberian cahaya buatan agar objek terlihat nyata. Di mana tadi awalnya kita sudah membuat sebuah objeknya, sudah memberikan dia cat juga, kemudian kita berikan dia tulang, rigging. Nah, di sini kita berikan cahaya buatan atau virtual, di mana cahaya ini kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita dari nanti konsepnya seperti apa gitu ya. Di cahaya sendiri nanti akan memunculkan bayangan pada objeknya. Nah, yang kelima, ini rendering. Sebenarnya rendering ini tidak termasuk proses pembuatan objek 3D. Jadi, dari tahap 1, 2, 3, 4, ini sudah selesai dalam proses pembuatan 3D-nya. Tapi, biasanya ketika objek sudah selesai, tentu kita pengen dong jadi, objek tersebut bisa kita simpan ya di HP gitu ya, atau kita upload di YouTube gitu. Nah, itu kita harus melalui proses rendering, yaitu proses perekaman dunia 3D virtual yang sudah kita buat ya, tadi sebelumnya 3D, yang akan menghasilkan file gambar atau video. Nah, rendering ini sendiri memanfaatkan perangkat komputer atau laptop kitanya. Jadi beda dengan kita membuat, mungkin membuat desain di CorelDRAW, Adobe Illustrator, atau mungkin Photoshop, di mana ketika kita save as atau mungkin kita export, prosesnya tidak begitu lama. Nah, berbeda dengan rendering di 3D. Jadi prosesnya tergantung dari objek 3D yang kita buat dan tergantung juga dengan spesifikasi perangkat kita. Semakin objek 3D-nya semakin berat, banyak objeknya, atau mungkin banyak lighting juga, detail-detail seperti itu, atau resolusinya besar, semakin lama proses renderingnya. Oke. Kemudian proses pembuatan animasi 3D. Nah, ini prosesnya hampir sama ya dengan pembuatan animasi-animasi pada umumnya. Jadi memiliki 3 proses. Yang pertama praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Jadi untuk praproduksi sendiri, perancangan sebuah konsep, skenario, karakter, dan storyboard. Jadi di praproduksi ini kita membuat sebuah konsep dari animasi kitanya seperti apa. Kita buat juga skenarionya, kita buat juga konsep dari karakternya seperti apa. Nah, kemudian storyboard ini kita pakai untuk jadi gambaran atau patokan ketika sudah jadi videonya. Jadi storyboard itu biasanya berbentuk potongan-potongan gambar yang akan digambar sesuai dengan kondisinya pada tiap framenya bagaimana atau tiap gambarnya bagaimana. Nah, gambar-gambar tersebut yang akan dijadikan referensi patokan ketika produksi. Produksi, pembuatan sebuah objek, animasi, memberikan visual effect, editing, dan penyatuan dialog. Jadi di produksi ini kita membuat objeknya, objek 3 dimensinya, kemudian menganimasikannya. Animasinya menggunakan mengacu pada storyboard yang sudah dibuat. Jadi tinggal mengikuti setiap patokan frame yang ada di storyboard ini. Kemudian memberikan visual effect dan editing dan dialog, musik, suara, sound effect, semuanya ada di produksi. Kemudian proses yang ketiga yaitu pasca produksi. Setelah ini selesai, kita menyatukan semua komponen yang ada dari video-video penggalan video yang sudah diproduksi, kita satukan. Kemudian kita rapikan, barangkali ada beberapa animasi yang tidak sesuai dengan harapan, kita beresin di sini dan menyalurkan animasi ke media penayangan. Jadi setelah diproduksi, kita tinggal menyalurkan kemana animasi kita yang sudah kita buat. Bisa ke YouTube, bisa juga mungkin ke TV atau ke layar lebar. Itu berada di proses ketiga. Nah, kemudian kita fokus kemana di mata kuliah animasi 3D ini? Oke,
Kita akan fokus membuat animasi hard surface. Jadi, nanti kita membuat sebuah animasi mengenai bangunan. Tapi itu untuk target kita di akhir semester. Kita akan mengarah ke situ. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan ke depan setelah pertemuan ini? Nanti saya akan bagi dua. Sebelum UTS kita akan fokus ke modeling, dan setelah UTS kita akan fokus ke animasinya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bila ada pertanyaan boleh diajukan di chat grup atau di Edmodo. Kurang lebih saya mohon maaf dan sampai ketemu nanti.